Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan algoritma pemrograman 1. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai string dan array pada pemrograman Python. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah mengubah teks dalam string, mencari teks dalam string, mengubah huruf, menggabungkan string, dan membuat array dimensi 1. Dalam pemrograman komputer, string adalah rangkaian karakter. Misalnya ada kata hello adalah string yang berisi rangkaian karakter ada terdiri dari huruf H, E, L, dan O. Penggunaan tanda kutip tunggal dan tanda kutip ganda untuk mewakili string dengan Python. Misalnya di sini ada create a string using double quotes, ada string 1 Python programming dan string 1 adalah Python programming. Di sini pembuatan variabel string bernama string 1 variabel diinisialisasi dengan string Python programming. Pada contoh di atas telah membuat variabel tipe string dan pesan dengan nilai. Di sini ada name sama dengan Python, print name, message I love Python, dan print message. Di sini telah menggunakan tanda kutip ganda untuk mewakili string, tetapi juga dapat menggunakan tanda kutip tunggal. Jadi ada tanda kutip ganda dan juga bisa menggunakan tanda kutip tunggal. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, akses karakter dalam string ada 3 cara. Yang pertama adalah pengindeksan. Salah satu caranya adalah dengan memperlakukan string sebagai daftar dan menggunakan nilai indeks. Misalnya seperti berikut. Greet sama dengan di sini ada string hello, di mana di sini ada print greet negatif 4, maka akan menghasilkan E. Selanjutnya di sini adalah pengindeksan negatif mirip dengan list. Python mengizinkan pengindeksan negatif untuk stringnya misalnya sebagai berikut. Sama dengan sebelumnya, di sini menggunakan kata hello dengan greet negatif 4, di sini akan menghasilkan huruf E. Selanjutnya adalah terkait dengan slicing atau akses rangkaian karakter dalam string dengan menggunakan operator pengiris titik 2. Misalnya di sini kita menggunakan greet dengan satu ada tanda titik 2 di sini 4 ya. Jika mencoba mengakses indeks di luar rentang, maka menggunakan angka selain bilangan bulat, maka akan mendapatkan kesalahan. Jadi di sini akan menampilkan kata ELL. Selanjutnya, string Python tidak dapat diubah. Di Python, string tidak dapat diubah, artinya karakter string tidak dapat diubah. Misalnya di sini adalah message hola amigos, message di sini ada 0, di mana ini adalah dimulai dari H, print message di sini akan terjadi error, khususnya yang ada pada baris kedua. String Python tidak dapat diubah selanjutnya di sini, namun dapat menetapkan nama variabel ke string baru. Misalnya di sini ada message hola amigos, di mana di sini ada message hello friend. Jadi print message-nya adalah print hello friend, seperti itu. String multibaris, pembuatan string multiline dengan Python untuk ini penggunaan tanda kutip ganda rangkap, misalkan ada petik 2 ya, seperti ini, atau tanda kutip tunggal petik 1 seperti ini. Misalnya di sini ada message digunakan petik ganda rangkap 3. Di sini ada never gonna give up, lalu dilanjutkan never gonna let you down ya, seperti itu, di mana dimulai ada kutip ganda rangkap 3 membuka dan ditutup dengan kutip ganda rangkap 3 tutup. Lalu ada print message, maka akan menampilkan hasil yang sesuai. Dalam contoh ini, apapun yang dalam tanda kutip rangkap 3 adalah satu string multibaris. Operasi string Python, ada banyak operasi yang dapat dilakukan dengan string yang menjadikan salah satu tipe dengan yang paling banyak digunakan di Python. Bandingkan dua string, penggunaan di sini ada sama dengan operator untuk membandingkan dua string. Jika dua string sama, operator menggunakan true. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Misalnya dalam contoh di atas, di sini ada str1 hello world, str2 I love Python, str3 hello world. Di mana di sini print str1 tidak sama antara str1 dan str2. Lalu untuk str1 dan str3 ini bernilai true karena nilainya bernilai sama. Selanjutnya adalah operasi string lanjutan, menggabungkan dua string atau lebih. Dengan Python dapat menggabungkan atau menghubungkan dua string atau lebih menggunakan operator plus ya. Pada contoh di atas menggunakan operator plus untuk menggabungkan dua string yaitu greet dan name, di mana ada greet sama dengan hello, koma spasi name Jack. Di sini akan resultnya adalah greet, ada operator plus name, jadi print result hello,
koma, spasi Jack ya, seperti itu. Selanjutnya adalah iterasi string. Dalam Python, dalam melakukan iterasi melalui string menggunakan for loop. Misalnya di sini adalah greet sama dengan string hello. Nah, di sini menggunakan for letter in greet print letter. Maka di sini kata hello itu akan dipenggal satu-satu. Jadi akan seperti vertikal seperti ini. Selanjutnya adalah panjang string Python. Di Python menggunakan len. Metode ini untuk mencari panjang string. Misalnya di sini adalah greet sama dengan hello. Maka print len greet itu adalah panjang dari hello. Ini adalah terdiri dari 5 karakter seperti itu. Selanjutnya di sini dapat menguji tes keanggotaan string Python apakah substring di dalam string atau kata kunci bernilai true atau print. Selanjutnya adalah metode string Python. Selain itu yang disebutkan di atas ada berbagai metode string yang ada di Python. Brewer, partition, replace, ada find, ada rstrip, ada split, ada star switch, ada is numeric, dan ada index seperti itu. Berikut adalah deskripsi dari metode tersebut. Selanjutnya adalah escape sequence. In Python, urutan escape digunakan untuk menghindari beberapa karakter yang ada di dalam string. Misalkan perlu menyertakan tanda kutip ganda dan tanda kutip tunggal di dalam sebuah string. Nah, di sini kita sampel he said what's there. Jadi menggunakan tanda escape. Selanjutnya contoh escape yang selanjutnya di sini karena string diwakili oleh tanda kutip tunggal atau ganda, compiler akan memperlakunya he said sebagai string. Oleh karena itu kode di atas akan menyebabkan kesalahan. Nah, di sini ada backslash. Untuk mengatasi masalah ini, karakter escape menggunakan tanda backslash ya dengan di Python seperti itu. Jadi dia akan menampilkan hasil he said what's there. Adapun escape sequence yang lanjutannya berikut adalah daftar semua escape sequence yang didukung oleh Python, di mana di sini ada escape backslash, ada single quote, ada double quote, ada ASCII bell, ada ASCII backspace, ada ASCII form fit, ada ASCII lim fit, ada ASCII caret return, ada ASCII horizontal tab, ada ASCII vertical tab, ada karakter with octal value 000, ada karakter with hexadecimal value hahaha. Pemformatan string Python F-string membuatnya sangat mudah untuk mencetak nilai dan variabel. Misalnya di sini ada menggunakan in F accent name is from country ya. Jadi ada F-string. Sintak pemformatan baru ini kuat dan mudah digunakan. Mulai sekarang menggunakan F-string untuk mencetak string dan variabel. Country is country-nya UK ya. Di sini print F name dimasukkan name-nya Kathy is from country is from UK seperti ini. Selanjutnya adalah mengganti string Python. Di Python replace dan metode resub fungsinya sering digunakan untuk membersihkan teks dengan menghapus string atau substring atau menggantinya yang berperan sebagai pengembang untuk perusahaan yang menyediakan dukungan teknis melalui obrolan teks satu lawan satu, di mana membuat script akan membersihkan obrolan, menghapus data pribadi apapun, dan mengganti kata-kata kurang baik dengan emoji. Berikut adalah contoh teksnya seperti ini. Selanjutnya mengganti string, cara yang paling dasar mengganti string dengan Python adalah menggunakan replace. Metodenya di sini ada contohnya fake Python diganti dengan fake, kata fake diganti dengan real seperti itu. Seperti yang dilihat di mana dapat merangkai replace ke string di manapun dan membersihkan dua argumen kepada metode tersebut. Yang pertama adalah string yang ingin diganti dan yang kedua adalah string penggantinya. Catatannya, meskipun shell Python menampilkan hasil replace, string ini sendiri tetap tidak berubah, di mana dapat melihatnya lebih jelas dengan menugaskan string ke sebuah variabel. Perhatikan bahwa saat memanggil replace nilai name tidak berubah, namun saat menetapkan hasil name.replace ke name variable, fake Python akan menjadi real Python. Seperti ini contohnya. Sekarang saatnya menerapkan pengetahuan ini pada transkrip, di mana di sini ada kata blast dan blasted itu akan diganti menjadi icon seperti ini. Selanjutnya
membuat transkrip sebagai string yang dikutip 3 kali dan kemudian menggunakan dot replace metode pada salah satu kata kurang baik berfungsi dengan baik. Namun ada kata kurang baik lain yang tidak diganti karena dalam Python seringnya harus sama persis ya. Jadi di sini ada fake Python, replace fake diganti dengan real. Seperti yang dilihat, meskipun ada satu huruf tidak cocok, hal ini akan mencegah penggantian apapun. Artinya, jika menggunakan replace, metode ini perlu menggantinya beberapa kali dengan variasinya dalam hal ini, maka menyambungkan panggilan lain ke replace-nya. Jadi ada penggantian kata di sini yang kata yang kurang baik akan diganti dengan icon seperti ini. Selanjutnya adalah array satu dimensi Python dengan fungsi array. Array satu dimensi hanya berisi elemen dalam satu dimensi, dengan kata lain bentuk array NumPy ya hanya boleh berisi satu nilai dalam tuple. Lihat cara membuat array NumPy dimensi di mana di sini ada import NumPy snp list 100 200 300 400 n sama dengan np array list print n. Jadi outputnya adalah 100 200 300 dan 400. Selanjutnya di sini adalah menggunakan fungsi array mengembalikan nilai dengan jarak yang sama dalam interval tertentu, di mana di sini ada 3, 10, dan 2, maka akan menghasilkan 3, 5, 7, 9. Selanjutnya, array satu dimensi menggunakan fungsi linspace membuat elemen numerik dengan jarak yang sama antara dua batas yang diberikan, di mana di sini ada 3, 10, dan 3, maka akan menghasilkan luaran 3, 6,5, dan juga 10. Selanjutnya ada fungsi frommeter berguna untuk membuat array tipe urutan numerik, namun dapat membuat tipe array apapun. Di sini akan mengubah string menjadi array karakter NumPy, di mana di sini ada str date type menggunakan u2. Di sini akan str kata geekfox akan diubah ke dalam karakter satu-satu seperti luaran seperti ini. Selanjutnya adalah fungsi zeros mengembalikan angka 0 seperti yang dituliskan dalam parameter metode, di mana di sini ada zeros 5, maka keluarannya akan ada 0 sebanyak 5 kali. Selain itu akan ada fungsi namanya fungsi one mengembalikan angka 1 seperti yang diteruskan dalam metode parameter, di mana di sini ada one sebanyak 5 kali, maka keluarannya akan angka 1 sebanyak 5 kali seperti ini. Selanjutnya adalah fungsi random mengembalikan modul acak menjadikan berbagai metode untuk membuat array yang diisi dengan nilai acak. Jadi di sini ada random 2,3, maka keluarannya seperti berikut. Output berubah setiap saat. Lalu di sini ada menggunakan random RADN yang digunakan untuk menghasilkan bilangan acak dan dari distribusi normal standar. Distribusi ini juga dikenal dengan distribusi Gaussian atau kurva lonceng dan memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Bilangan acak yang dihasilkan oleh fungsi ini biasanya disebut dengan normal standar atau skor Z. Jadi luarannya seperti ini, dan ini juga bisa berubah setiap saat. Selanjutnya di sini ada fungsi max, NumPy max. Fungsi ini mengembalikan nilai maksimum dan dalam array atau sepanjang sumbu tertentu. Di sini ada 0 sampai 1000, maka nilai maksimalnya itu adalah 999. Selanjutnya ada NumPy min digunakan untuk mencari nilai minimum dalam sebuah array. Di sini ada nilainya 1 sampai 100, maka luarannya adalah 1. Lalu dilanjutkan dengan NumPy argmax, indeks nilai maksimum. Argmax untuk mencari nilai maksimum dalam sebuah array, di mana di sini ada 168257, maka keluarannya adalah 2. Selanjutnya adalah NumPy argmin, indeks fungsi nilai minimum yang digunakan untuk mencari indeks nilai minimum dalam sebuah array, di mana ada 168257, maka keluarannya adalah 0. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.